Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Eh, kita masuk pertemuan kedua untuk pelajaran shorof. Kemarin kita baca muqaddimah dari penulis yaitu Asy-Syaikh Ramadan Abdut Tawwab rahimahullah, seorang yang memang concern di ilmu lughah. Ada beberapa karyanya terkait dengan ilmu lughah, nahwu, sharaf dan yang lainnya. Termasuk pernah baca PDF itu apa saya lupa tuh, tentang perkembangan ilmu ilmu nahwu kalau nggak salah. Ya. Baik. Kemarin sudah kita baca muqaddimah satu halaman terkait dengan seputar ilmu sorof. Nah, insya Allah kita akan masuk ke muqaddimatun sarfiyatun, muqaddimah terkait seputar ilmu sorof, atau yang biasa disebut dengan mabadi asyrah. Jadi 10 pembahasan, eh, 10 muqaddimah ilmu sorof ya. 10 poin yang dibahas dalam ilmu sorof disebutkan mabadi asyrah. Semua ilmu ada kayak gitu ya. Yang 10 itu ada definisinya, ada samrohnya, ada peletak pertama, siapa yang meletakkan pertama ilmu ini, dan seterusnya. Ada 10. Tapi yang akan dibahas pada kesempatan sore ini insya Allah adalah 4 poin saja. Yaitu terkait dengan definisi ilmu sorof itu apa, terus objek pembahasannya apa, terus peletak ilmu sorof yang pertama kali itu siapa. Termasuk adalah buah dari ilmu sorof. Kalau kita sudah belajar sorof, apa sih yang bisa kita dapatkan gitu. Baik. Yang pertama di sini ta'rif sarfi, itu makna definisi sorof. Ilmu sorof ada yang mengatakan ilmu sorof, ada yang mengatakan ilmu tasrif, ya. Artinya tasrif. Sorof atau tasrif, ya. Masdar dari sarrafa yusarrifu, wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Baik. Kalimat sarfi, kata saraf fil lughatil arabiyyati, dalam ilmu bahasa Arab atau dalam bahasa Arab, maknaha at-taghyiru, maknanya adalah taghyir. Apa itu taghyir? Perubahan. Perubahan dari ghayyara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat yang paling dihafal ya. Baik. Maknanya adalah taghyir, perubahan, atau juga tahwil dari hawwala yuhawwilu, ya. Jadi maknanya adalah tahwil atau taghyir. Dalam Quran disebutkan wa tasrifir riyah. Jadi di antara bukti tanda-tanda kekuasaan adalah tasrifir riyah. Tasrifir riyah maknahu tahwil riyah ila jihatin ukhra. Jadi mengarahkan, merubah arah angin dari satu arah ke arah yang lain. Itu namanya taghyir ya, tahwil atau sara tasrif ya. Atau memalingkan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan seterusnya. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matsal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dalam surat Al-Kahfi. Ya, tahwil, memalingkan. Termasuk doa yang apa namanya, yang Allahumma tsabbit qalbi, gimana lagi? Saya dulu Pak. Ala dinik. Allahumma Allahumma sharif enggak, yang depannya ada Allahumma tsabbit qalbi ala dini kan gitu ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi sabit ala qalbi dini. ala dini. Nah, terus Ya musarrifal qulub ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik.
sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, sarrif jadi palingkanlah hati kayak gitu ya. Sarrafa yusarrifu itu wazana yang tad'if ya. Taib. Itu makna saraf atau tasrif maknahu lugatan secara lugah secara bahasa ya, seperti itu. Taib. Namun yang akan kita bahas di sini definisi ulama sarafnya. Apa di sini? Wa fi istilahi ulama isarfi, dan dalam kesepakatan ulama saraf. Jadi istilah itu maknanya ada artinya adalah uh, ittifaq, artinya kesepakatan. Jadi ulama saraf sepakat nih untuk memberikan definisi saraf itu apa. Nah, di sini disebutkan al-ilmu bil qawaidil lati tu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimati allati laisat ahwala i'rabin wala bina'in. Taib. Jadi ilmu tentang qawaid dengan kaidah-kaidah. Sama kayak nahwu, isinya jadi sebuah ilmu yang isinya kaidah gitu, ya. Kaidah itu fungsinya buat apa? Yaitu allati yang tu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimati. Yang dengan kaidah tersebut bisa diketahui struktur bentuk kata. Kalau nahwu kan bisa mengetahui kan kondisi akhir kata dalam kalimat utuh. Jadi kalimat banyak kalau nahwu. Tapi kalau saraf dia digunakan untuk mengetahui kondisi bentuk satu kata. Jadi cuma satu kata aja pembahasannya. Gitu ya. Kalau nahwu kan banyak katanya, tapi kalimat gitu kalimat besar. Walaupun dua kalimat gitu ilmu nahwu. Tapi kalau dalam saraf cuma satu kata aja dibahas. Kata ini gimana sih bentuknya? Maknanya apa kalau seperti ini? Terus ada gak perubahan yang di dalamnya? Terus apa sih huruf aslinya dan apa sih huruf tambahannya gitu? Itu ilmu saraf. Jadi ilmu yang kita gunakan untuk mengetahui sebuah struktur bentuk kata, ya. Berbeda dengan ilmu nahwu yang dia diketahui untuk mengetahui kondisi akhir kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat banyak kata-kata, nah itu nahwu itu urusannya bagaimana menentukan atau mengetahui kondisi akhir kata, kapan dibaca marfu, kapan dibaca mansub, majrur, begitupun majzum, ya. Allati laisat ahwala i'rabin wala bina'in. Yang dimana ini bukan terkait dengan kondisi i'rab dan bina, bukan. Jadi nggak bicara i'rab bina, enggak. Kita nggak bicara ini marfu mansub atau majrur, tidak. Tanda rafa nasab jar enggak. Begitupun mabni bina itu enggak dibahas karena pembahasan i'rab dan bina, ahwalu i'rab wa bina itu pembahasannya ilmu nahwu. Ya. Bagaimana i'rab, bagaimana pembagiannya, bagaimana bina, kapan dibaca marfu, kan dibaca mansub, majrur dan seterusnya. Nah, ini definisi ilmu saraf. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana, ada gambaran umum nggak? Paham nggak untuk definisi ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini definisi ilmu saraf. Ya, ada definisi yang lain yang dikemukakan para ulama, tapi nggak saya bahas. Karena ibu udah paham. Karena kalau belum paham nanti diberikan definisi yang kedua. Tapi udah paham, alhamdulillah ya. Berarti nggak perlu ditambahkan definisi lagi ya. Boleh Yang ini juga sih namanya, Ustaz, biar hah? tahu Ustaz. Boleh juga sih. Boleh ya. Mm-mm. Oke, definisi ilmu. Aduh ya, ini perlu saya ketik nih. Jadi ilmu saraf punya definisi yang lain. Nih, kadang ulama itu bisa apa punya definisi yang berbeda. Kadang ada satu definisi yang tidak dipahami, tapi ketika melihat definisi lain dia paham, gitu. Ada yang seperti itu. Oke, definisinya adalah tagyiru. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan dan kebaca. Bisa di zoom. Bisa di zoom ya.
Oke. Kok hilang? Oke. Apa deh bacanya tuh? Taghyirul aslil Taghyirul wahidi aslil. ila amthilatin mukhtalifatin bima'ani maqsudatin. La tatimmu hadhil ma'ani illa bitilkal amthilati. Masya Allah. Coba diterjemahkan nih Bu Himah. Perubahan perubahan bentuk asli dari bentuk asli yang satu ke permisalan yang berbeda terhadap satu makna yang dimaksud, dan tidak sempurna makna ini kecuali dengan permisalan itu gitu. Masya Allah. Nah, udah paham ya berarti. Jadi gini, taghyiru al aslil wahid. Jadi merubah satu asal. Misalnya ada kata fa, ha, dan mim. Ada 3 huruf ya. Fa, ha, mim. Jadi merubah satu asal ini ila amsilatin mukhtalifatin. Kepada contoh yang berbeda. Contoh-contoh yang berbeda. Amsilah itu jama dari misal. Bukan permisalan ya, tapi contoh. Lima anin, ini lima anin, ya-nya hapus harus ini. Lima anin maksudatin yang dia memiliki makna-makna tertentu. Ya, dari fahima, dari huruf fahama kita bisa mengetahui dari fahima. Maknanya fil madhi, masa lampau. Yafhamu fil mudhari, sekarang. Terus, apa lagi? Ifham fil amar. Terus apa lagi dari situ? Diubah lagi apa lagi? Fahima yafhamu mufhimun. Salah ya, Tat. Itu mah dari Bisa afham. mufhimun, fahman, fahimun, mafhamun, mifhamun, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi satu akar kata, satu asal yang satu itu diubah menjadi contoh yang banyak yang memiliki makna tertentu. La tatimmu hadhil ma'ani illa bitilkal amthilati. Yang dimana makna-makna tersebut tidak sempurna kecuali dengan contoh-contoh tadi. Nah, ini definisi as-sarf ataupun tasrif mungkin ya. Yang punya buku kitab at-tasrif al-amthil at-tasrif ya. Kayak begitu kan? Ya, begitu. Nah, ini definisi yang dikemukakan para ulama. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, mohon penjelasan dan contoh yang ini Ustadz. La tatimu hajil ma'ani illa bitilkal amsilah. Baik, jadi ya tadi. Jadi makna-makna tersebut, makna fahima itu apa sih maknanya? Tidak bisa diketahui dengan contoh tadi. Dari fahima fil madi, artinya telah memahami. Ya fahamu sedang atau akan memahami. Ifham pahamilah. Fahimun orang yang faham. Mafhumun sesuatu yang dipahami. Jadi gitu. Jadi makna-makna tersebut bisa dipahami dengan contoh yang tadi banyak gitu. Maksudnya. Ya. Tidak sempurna makna-makna tersebut kecuali dengan contoh-contoh tadi. Oke. Nah, dari dua definisi ini bisa kita ambil kesimpulan. Jadi ilmu syarat itu terkait ilmu tentang bagaimana perubahan kata, ya. Ilmu tentang perubahan kata. Baik, seorang dokter sorof, ilmu sorof, lulusan Saudi, Ummul Qura kalau nggak salah, yang saya ikuti daurahnya. Kalau atas definisi yang pertama, yang al ilmu bil qawaidil lati tu'rafu bi ahwalu al binatil kalimati ila akhirih, itu namanya ta'rifun ilmiyun. Jadi ta'rif ilmi namanya. Definisi ilmunya. Tapi kalau definisi yang kedua yang dibahas yang tidak ada dalam kitab, ini nih ta'rifun amaliyun. Definisi yang praktis gitu. Jadi yang atas ta'rifun ilmiyun, kalau ini ta'rifun amaliyun. Oke, ini definisi saraf atau definisi ilmu tasrif. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Baik.
Nah, lanjut. Sekarang maudhu' ilmi sarfi. Objek pembahasan ilmu sarf. Kita pelajari dalam ilmu nahwu, kalau ilmu nahwu membahas itu kalimat utuh, kalamul Arab yang tersusun. Betul ya? Yang masih ingat ya? Nah, kalau ilmu sarf itu belajar apa sih? Apa yang dibahas? Apa yang menjadi objek pembahasan ilmu sarf tersebut? Nah, pembahasan ilmu sarf itu objeknya adalah al-kalimatu al-arabiyatu al-mufradah. Apa artinya? Al-kalimatul arabiyatul mufradah. Apa artinya? Kata-kata Arab yang mufrad ya. Ya. Jadi Itu. kata, kosakata bahasa tapi yang tunggal. Maksudnya yang satu kata aja. Kalau ilmu nahwu kan murakkabah. Jadi kalimat yang sudah tersusun. Itu ilmu nahwu pembahasannya. Tapi kalau ilmu saraf cuma satu kata aja dah. Gitu. Itu pembahasan ilmu saraf. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua kata dalam bahasa Arab itu dibahas dalam ilmu saraf? Tentu tidak. Yang dibahas ilmu saraf itu cuma dua. Nah, kita bahas nih. Wala yabhatsu hadzal ilmu fi kulli kalimatil arabiyyati. Ya, fi kulli kalimatil lugati. Nah, ilmu ini tidak membahas setiap kata dalam bahasa Arab, enggak. Enggak semuanya. Wa innama fima yahtassu minha bil asma'il mutamakkinati wal af'alil mutasarrifati. Nah, cuma dua jenis kata yang dibahas dalam ilmu saraf. Apa itu? Yang pertama al asmaul mutamakkinah, yang kedua adalah al af'al al mutasarrifah. Apa yang disebut dengan al asmaul mutamakkinah? Nama-nama yang memungkinkan, Ustaz. Dikit lagi. Nama-nama yang tetap. Bukan. Al asmaul mutamakkinah adalah isim-isim yang mu'rab. Oh, isim-isim. Oh, Di sini ada catatan kakinya ya. Al asmaul mutamakkinah al mu'rabah. Jadi isim mu'rab. Jadi isim mu'rab dibahas ilmu sarf itu semua isim mu'rab. Berarti isim mabni nggak dibahas. Kata man, mata, aina itu nggak dibahas ilmu sarf. Karena apa? Karena dia mabni. Yang dibahas itu ilmu apa? Yang dibahas itu hanya yang mu'rab saja. Ya, jadi mutamakkinah. Jadi isim itu ada yang mutamakkinah, ada yang ghairul mutamakkinah. Nah, mutamakkinah sendiri ada yang amkan, ada yang tidak ghairu amkan. Amkan itu yang munsharif, ghairu amkan itu yang apa namanya yang isim ghair munsharif gitu. Itu cuma nama yang lain saja. Jadi intinya ilmu saraf itu membahas cuma dua jenis kata, isim yang mu'rab dan fi'il yang mutasarrif. Taib. Wa ala hadza, maka atas dasar definisi ini atau pembahasan ini, fa innal hurufa misla min wa ila wa masyabahaha, maka seluruh huruf contoh seperti min, ila dan sebagainya, wal asma al mabniyata dan termasuk isim-isim yang mabni misla kaifa wa aina wa masyabaha seperti kaifa, aina dan yang sejenis ya. Wal af'alal jamidatal lati la tatasarrafu. Dan juga fi'il-fi'il yang jamid. Jadi fi'il itu ada dua, ada mutasarrif, ada jamid. Apa yang ada yang tahu perbedaan antara mutasarrif dan jamid? Kalau jamid itu tidak bisa berubah ya, Ustaz. Tidak bisa berubah. Kalau mutasarrif? Bisa berubah-ubah. Nah, jadi mutasarrif itu adalah fi'il yang di situ bisa dibentuk fi'il madhi, mudhari, amr dan mustaqqatnya bisa diambil. Mustaqqat ini ada isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim makan, isim zaman, isim alat dan seterusnya. Itu mutasarrif dan itu yang dibahas dalam musarraf. Nah, yang lawan adalah isim fi'il jamid yang tidak ada di situ fi'il madi, yang tidak ada bisa diubah di situ secara utuh enggak. Paling cuma satu bentuk dua aja, satu atau dua bentuk, ya.
Ada yang fi'il madhi doang, ada yang fi'il mudhari' doang, ada yang fi'il amr doang gitu. Nah, itu nggak dibahas. Yang la tatasarrafu yang tidak bisa ditasrifkan, bukan tasrifkan, tidak bisa dibentuk dari situ kata-kata yang lain gitu. Misla seperti asa wa laisa. Itu contoh fi'il yang jamid. Nah, semua huruf, isim mabni dan fi'il yang jamid la tadkhulu fi mabahithi hadzal ilmi. Itu enggak masuk pembahasan ilmu ini. Enggak masuk ya. Jadi yang dipelajari cuma dua. Yang pertama apa? Isim mu'rab Isim mu'rab, yang kedua dan fi'il mutasharrif. fi'il mutasarrif. Gitu ya. Jadi semua huruf Ustaz, ya. fi'il mutasharrif itu sama dengan fi'il mustaq ya? Beda nggak? Bisa jadi. Baru dengar saya. Paling dengarnya isim mustaq paling. Bisa jadi. Ya. Jadi semua huruf isim mabni dan fi'il yang jamid tidak masuk pembahasan ini. Hanya dua saja, isim yang mu'rab atau al-asmaul mutamakkinah dan juga fi'il al-af'alul mutasarrifah. Ya, gitu. Wa yusamma sarfu, dan ilmu sarf ini dinamakan inda ulama il arabiyyati, menurut para ulama bahasa Arab, bismit tasrifi kadzalika, dengan nama tasrif juga ya. Sama yang tadi dijelaskan di awal, nama lain dari ilmu sarf dari ilmu tasrif. Gitu. Nah, ini pembahasan maudhu' ilmi sarf. Jadi sudah punya gambaran. Pembahasan kita itu cuma satu kata aja udah. Dan itu pun nggak semua kata, tapi hanya isim mabni dan fi'il yang mutasarrif. Baik. Nah, itu poin kedua, objek pembahasannya. Nah, yang Ustaz, ketiga adalah wadhi'u ilmi sarfi. Peletak pertama ilmu sarf. Yang sebelumnya ilmu tersebut tidak dikodifikasikan, tidak dibukukan, tidak ditakkid, namanya dibuat kaidah, tapi berjalan begitu saja menurut lisan-lisan orang Arab. Nah, kira-kira siapa penulisnya gitu ya. Nah, di sini wa yuqalu dikatakan inna wadhi'a hadzal ilmi fil arabiyyati huwa Mu'adz bin Muslimin al-Harra al-Kufi al-mutawaffa sanata sab'in wa thamanina wa mi'atin lil hijrati. Jadi dikatakan sesungguhnya peletak ilmu ini dalam bahasa Arab adalah Mu'adz bin Muslim al-Harra al-Kufi yang wafat pada tahun 187 Hijriyah. Tapi ada mengatakan pelopor pertama itu sama dengan ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang masyhur yang saya baca itu ya ini, Mu'adz bin Muslim Al-Harra Al-Kufi, orang Kufah. Karena memang kalau ilmu sorof itu memang terkenal itu di orang Kufah. Kalau ilmu nahwu itu banyak terkenal di orang Basrah. Gitu ya. Mu'adz bin sama-sama di Muslim Irak ya, Al-Harra. Ustaz? Ya, Sama-sama di Irak dua-duanya ya. Mungkin betul. kan dulu ibu kota negara di sana ya. Ya, lagi apa kotanya tempat ininya kan dulu Damaskus ya. di sana. Ya, ini pelopor ilmu, dan ada yang mengatakan ulama yang lain juga gitu ya. Baik. Oh, si bawah itu Ustaz. Suboymo masih di bawah, Oh, tapi dia imamnya dan bukan orang Arab. Orang mana dia? versi ya Ustaz. Orang Persia. Yang namanya Wahwai itu orang Persia. Si Bawai, Rohawai, dan seterusnya. Ini bukannya aliran Basra Ustaz ya? Bawah ya. Si Bawai Al-Basrah dia. Dia orang yang Dia jago ilmu nahwu, tapi kalau ngomong belatakan itu dia. Kalau ngomong nahwunya salah mulu gitu. Kok Tapi bisa kalau kalau nggak kalau gramatika jago banget. bisa ngomong Arab ya Ustaz ya? Bisa, cuma nahwunya salah mulu gitu. Bahkan sampai ada ulama yang saya dengar ceritanya dari guru kami, Ustadz Farabi. Beliau katakan gini,
Saking nggak benar, jadi ada ulama yang mau belajar kepada Sibawai. Nah, ketika belajar di Sibawai, datang ke rumahnya, dia ngomong satu kalimat tapi kak salah gitu. Sampai dia udah dah nggak usah belajar sama dia dah. Ambil bukunya, pelajari aja sendiri. Daripada belajar sama dia bahasanya salah gitu. Kok Gitu bisa ya. Ustadz ya? Ahli nahu tapi pas ngomong salah. Banyak Bu, kiai-kiai di kita kan banyak kayak gitu kan. Coba kiai-kiai yang pesantren tradisional itu nahwonya jago banget Bu. Tapi kalau bahasa Arab itu nggak bisa. Ustadz, bukannya kalau ngomong itu nggak pakai apa, nggak harus pakai itu, pakai kaidah. Wah, Ibu, kalau di zaman Nabi, di zaman Umar, kalau kalau salah ngomong tuh bisa dicambuk, Ibu. Bagi orang Arab itu namanya lahan ya, lahan. Bagi orang Arab itu aib, Ibu. Dulu ketika Umar melewati satu kaum, anak-anak lagi main panah, gitu. Pas lagi main panah, ternyata panahnya meleset. Nah, ketika meleset, si anak-anak tadi itu bilang ke Umar, "Inna nahnu muta'allimin." Itu kan salah, harusnya apa? Inna Inna nahnu muta'allimun. muta'allimun kan khobar. Inna marfu kan gitu. Nah, Umar mengatakan salahnya kalian dalam lahan itu lebih parah daripada salahnya kalian dalam melempar panah gitu dalam ini gitu. Jadi betul-betul aib bagi orang Arab itu ketika bicara lahan tuh aib gitu. Kan itulah yang mendorong adanya ilmu nahwu kan, kisah yang pernah disampaikan. Ilmu nahwu itu adanya ketika Abul Aswad Ad-Du'ali, ketika terjadi dialog antara Abul Aswad Ad-Du'ali dengan putrinya. Putrinya melihat langit lalu mengatakan ma ajmalus samai. Ma ajmalu as-samai. Ajmalu marfu, as-samai majrur. Kan artinya apa sih yang paling indah di langit itu? Abul Asad Ad-Duali mengatakan nujumuha, ya bintang-bintang ya. Lalu putrinya menyanggah, laisa kadzalika ya abi. Bukan begitu ayah. Maksudnya adalah saya takjub dengan langit yang indah ini. Nah, itu kan salah. Harusnya apa yang dikatakan? Ma'ajmala. Ma ajmalas sama'a gitu. Terus itu kan langsung dia laporkan kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu disitulah Ali bin Abi Thalib menyuruh kepada Abul Asad Wali, yaudah kalau gitu bikin tulis ilmu nahwu gitu dan seterusnya. Jadi man usulun fahuwa mas'ulun gitu. Apa itu? Mm-mm. Orang yang usul harus mikul. Harus mikul mas'ulun itu ya. Usul. Itu kaidahnya tuh bisa jadi dari situ kali ya. Iya kali Ustadz. Saya benci banget sama kaidah itu sebenarnya. Jadi jangan Jadi, usul. ya kita mau ngusul tuh pengen ngusul gitu. Jadi nggak jadi ngusul gitu. Karena harus mikul Ustadz. Ya, simple banget. Saya di pesantren saya kaidahnya begitu, Bu. Jadi yang mau usul harus harus diam gitu. Mikul. Dia sering banget itu. Harus usul. Sering banget lah bukannya gitu ya. Bisa jadi dari situ kali ya. Oke. Berarti masih masih di zaman ini ya. Betul. Apa namanya? Khulafaur Rasyidin ya. Betul, Ilmu nahwu Ali saat bin Abi itu. Thalib. Karena nahwu itu sendiri sebenarnya ada khilaf. Ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan Abdul Asad Ad-Du'ali. Terus satu lagi saya agak lupa tuh, ada empat gitu, ada empat, ada dua yang saya lupa tuh. Tapi riwayat-riwayat ini sebenarnya nggak terlalu sahih sebenarnya. Tapi kalau Itu dikumpulkan, bukan yang bisa ditarik benang merahnya bahwasanya ilmu ini itu terjadi atas kesalahan yang terjadi pada orang-orang Arab yang yang dikhawatirkan akan hilangnya zauq al-lughawi gitu. Sehingga dibuatlah kaidah-kaidah gitu. itu yang kayak kisah yang tentang orang membaca surat apa Taubah itu ya, yang salah harusnya Rasulullah tapi Oh dia ya, buat Rasulullah. itu Umar itu. Itu kisah apa itu Ustaz? Umar. Jadi ada Pembahasan. orang Arab Baduy datang ke Madinah. Man yuqri'unil Qur'an. Siapa yang membacakan saya Quran? Lalu dia baca surat At-Taubah, bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Nah, ayat kedua atau ketiga, di situ ada firman Allah, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Harusnya marfu wa rasuluh. Mm-mm. Coba jadi apa kedudukannya dia?
annallaha bariun minal musyrikina wa rasuluhu. Rasuluh marfu kenapa? Karena ataf ke Allah. Allah. Ya kan anallah kan mansub kan isim anna. Salah ya. Ayo. Itu jadi mubtada, Ibu. Anallah bari'um minal musyrikina wa rasuluhu kadzalika. Maksudnya gitu. Oh. Bahasanya Allah berlepas dari musyrik, begitupun Rasulullah gitu. Paham ya? Tapi Oh, itu orang bukan apa Ustaz ya ini? bukan matuf, bukan. Dia jumlah baru gitu ya. Nah, tapi dibaca sama orang Madinah tadi itu wa rasulihi ma'tuf kepada musyrikin. Jadi kan maknanya bahaya, Allah berlepas diri orang musyrik dan rasulnya. Kan bahaya maknanya. Iya. Mendengar seperti itu orang Arab Badui dengan dzauq bahasa yang masih murni, beliau katakan, kalau begitu saya berlepas diri kepada siapa saja yang Allah berlepas diri darinya, termasuk Rasulullah gitu. Kan perkataannya kan bikin geger begitu. Akhirnya sampai berita tersebut kepada Umar, Umar nanya, tabayun ceritanya, dipanggil lah orang Badui tadi, kenapa kamu mengatakan demikian? Ceritalah dia datang ke Madinah, man yuqri'inul Quran, saya membacakan saya Al-Quran, datanglah seorang orang Madinah membacakan ayat ini yang bacanya salah. Kata Umar, nggak begitu bacanya, tapi yang benar adalah annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, di situ beliau katakan, kalau gitu wallahi ana bari'un minal musyrikin gitu. Nah, di situ Umar mengatakan nggak boleh bacakan Quran, mengajarkan Quran kecuali yang bahasa Arabnya sudah bagus, yang sudah mungkin. Gitu. Jadi memang asbabnya banyak, Bu. Riwayat-riwayatnya banyak sekali. Nanti saya kirim dah, share dah kitab Nash'atul Ilmi PDF-nya. Nash'atul Ilmi. Apa artinya Nash'atul Ilmi? Kemunculan ya. Kemunculan atau perkembangan ilmu nahwu. Di situ ada tuh ada beberapa halaman, 4 atau 5 halaman seputar pewadhi ilmu nahwu ini siapa. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum bahas poin terakhir nih. Cukup Ustaz. Baik, nah terakhir di sini setelah wadhi'nya adalah samratu ilmi sarfi. Buah dari ilmu sarf. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah mempelajari ilmu sarf? Baik, huwa wasilatun tu'inu ala ta'biris sahihil mutabiqi lil fusha. Dia ada satu sarana yang bisa membantu untuk mengekspresikan, untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang benar sesuai dengan fusha. Ya, kemarin saya contohkan. Ketika kita melihat ada orang menangis, tapi nggak nangis dia, nggak nangis beneran, pura-pura nangis. Kan kalau kita nggak tahu ilmu sorof, kita akan katakan huwa yabki walakinnahu la yabki. Huwa yudhirul buka walakinnahu la yabki. Dia menampakkan menangis tapi dia nggak nangis. Kan kepanjangan kalau kayak gitu. Nah, tapi bagi orang yang tahu ilmu sorof, dia akan tahu, oh bagaimana mengungkapkan dengan simpel. Apa? Huwa yatabaka. Dia ini pura-pura nangis. Sebagaimana saya jelaskan, pola tafa'ala punya makna mudzaharah. Apa namanya? Tazuhur. Apa namanya? Kepura-puraan. Pola tafa'ala salah satu faidahnya. Jahila bodoh, nggak tahu. Pura-pura nggak tahu apa? Tajahala. Tajahada. Gitu ya. Tajahala maksudnya. Bukan tabaka aja ya, pakai ya. Kalau tafa'ala ya tafa'alu Ustaz. Iya, tafa'ala ta'falu mudhari juga sama. Gitu ya. Nah, itu salah satu buahnya. Wal ibanatil kamilati amma fi nafsi, dan juga mengungkapkan dengan ungkapan yang sempurna dari apa yang ada dalam diri kita. Wa tafahumi abniyatil wa tafahumi abniyatil lugatil qur'aniyati. Nah, ini intinya supaya kita paham bentuk struktur kata dalam Quran. Jadi Quran itu begitu luar biasa bagaimana Allah pilih kata perkataannya yang pas itu bagaimana.
Bagaimana kenapa di kata ini jamaknya yang tidak pakai kata yang itu, sementara di ayat lain pakai jamak yang lain gitu. Itu punya punya apa namanya? Punya asror, punya rahasia di situ. Wal wuqufi ala asroril balagoti wal bayani, dan juga bagaimana kita bisa mengetahui rahasia-rahasia balaghah dan bayan dalam Quran wa sunnatin nabawiyyatis syarifah. Gitu ya. Nah, ini inti apa namanya buah yang bisa kita petik ketika kita sudah mempelajari ilmu saraf. Nah, ini 4 poin saja. Pertama, definisinya apa sudah kita bahas. Terus maudhu'nya apa, objeknya apa. Terus yang ketiga adalah wadhi'u ilmi sarfi, peletak pertama dalam ilmu sarf itu apa? Termasuk thamratu ilmi sarfi. Nanti insya Allah kita akan masuk materi pertama pada pertemuan selanjutnya terkait dengan al-af'alul wal asma yang ia menjadi objek dalam pembahasan ilmu saraf. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, kalau kitab Al-Amsilatut Tashrif itu udah mencakup semuanya atau belum, Ustadz? Mencakup, cuma penjelasan agak kurang, kan dia contoh-contoh kan? Tapi berarti udah mencakup ilmu sorof semuanya ya? Enggak semuanya juga sih, tapi banyaknya, mu'azzamnya, mayoritasnya. Hmm. Cuma tadi penjelasan enggak ada kenapa dia berubah begini, kenapa dia berubah begitu. Kenapa qaimun aslinya qawimun gitu. Itu ada. Ada kaidahnya sebenarnya. Ada pembahasan ibdal wal i'lal, ada itu di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya, sesi kedua untuk ilmu saraf. Wallahu a'lamu bishawab. Untuk tasrif sepertinya mohon maaf ini ditunda lagi. Semoga pekan depan bisa dimulai ya insya Allah, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini saja, wallahu a'lamu bishawab.